Makasih Bu Pika, luar biasa. Suara saya terdengar nggak? Saya tes dulu nih. Terdengar nggak? Jelas itu jelas. Terdengar, Suaranya jelas. Bunda. Tidak ada kresek-kresek. Kemarin pakai ini kresek. Tidak Ibu, suaranya bagus sekali. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Vika yang sudah mendampingi saya dan insya Allah nanti sampai sore ya, atau ganti nanti sampai sore. Nanti ganti Ibu. Oh ya. Oh ganti-ganti. Baik, terima kasih. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Ada bapak-bapak nggak? Ada bapak-bapak? Ada. Alhamdulillah. Ada satu, hanya satu. Iya, Bu, ada. Iya, Bapak Andi paling ganteng di antara kita-kita sebanyak 44 orang ya. Nah, Pak Andi sendiri. Pak Andi dari mana Pak Andi? Dari TK Penggilingan Cakung, Ibu. Oh, Penggilingan Jakarta Timur ya. Ini khusus dari Jakarta Timur semua nih ya? Kelihatannya. Baik, saya Jakarta Timur semua. Saya minta semua kamera diaktifkan. Kalau sambil ngajar, saya ingin minta sejenak saja yuk kita fokus ke sini. Berarti Mbak Bu Vika kalau sambil ngajar nih nyambil nih ya. Nanti sepotong-sepotong penerimaannya. Ini memang kalau di daring kendalanya seperti ini. Artinya gini, bukan saya terlalu ini, karena biar fokus sehingga PAUD HI yang selama ini banyak miskonsepsi dalam atau salah persepsi dalam penerapannya dan juga penyampaian atau penerimaan. Nah ini kayaknya sih tahun kemarin juga udah ada pelatihan PAUD HI, namun masih saja karena pada nyambil. Saya mengucapkan terima kasih kalau yang pada fokus hari ini. Tepuk tangan dong untuk yang fokus. Ya, baik. Kita harus positive thinking dalam hal apapun. Dalam kita berbicara juga mohon kita memperhatikan siapa yang berbicara, tapi bukan saya ingin diperhatikan karena materi ini adalah untuk anak-anak kita yang akan kita terapkan di lembaga kita, gitu ya. Mungkin nanti bukan saja saya yang menyampaikan materi, tapi mungkin juga bisa sharing yang punya pengalaman gitu ya. Kita diskusi, namun nanti saya khawatir nanti kalau masuk ke big room itu Bu Pika, karena banyak yang make atau nanti kita berdiskusi yang enak-enak saja ya. Namun saya lihat di sini masih tutup kamera pada nyambil nih. Gimana nih Bu Pika? Ayo bunda-bunda semuanya boleh dibuka kamera ya, karena momen ini nggak bakal terulang loh Bu. Narasumbernya ini orangnya sibuk sekali, kita susah ketemu Ibu Rita. Dan materinya luar biasa bunda-bunda. Jadi sehingga materi ini jangan dianggap oh biasa, karena dia nilainya apa mendengarnya separuh-separuh, menyambil lagi gitu ya. Untung nggak ada yang ambil masak ya. Baik, izin saya share screen dulu ya. Saya tidak bisa terpantau semua karena kembali ya Bu Pika, silakan saja. Kalau kita ingin dihargai, kita ingin fokus, mari kita sama-sama. Karena materi ini adalah menjadi bekal para pendidik PAUD yang ada di DKI Jakarta, khususnya ini di kelompok di kelas 4, nah, sehingga bisa diterapkan. Kita diskusinya juga ya memang guru kalau dalam kegiatan ini harusnya kegiatan pelatihan ini fokus, jadi tidak terulang kembali.
Nah, kemarin sudah mendengar semua ya tentang konsep implementasi dari pelaksanaan PAUD HI di satuan. Itu ada berapa layanan? Ada berapa layanan, Bu, untuk memenuhi kebutuhan esensi anak? Boleh dicat? Ada 5, Bu. Ada 5, Bu. Ya, Ada boleh 5. boleh dicat. Boleh dicat. Ada 5. Apa aja layanannya? Dicat, boleh dicat. Dicat. Nggak usah itu, Bu, dicat. Jangan layan tulis. Apa? Pendidikan. Satu lagi apa? Terus. Kesehatan gizi. Ya, terus. Gizi dan perawatan, pengasuhan. Iya, terus. Perlindungan, kesejahteraan. Ya, oke. Hanya satu yang jawab nih. Saya lihat juga nih ada 5 layanan, ada pesan. Iya, oke. Baik. Nah, sekarang saya bagian layanan pendidikan dalam PAUD HI, ya. Karena apa? Ini salah satu tanggung jawab dari Dinas Pendidikan. Jadi ada beberapa, kalau dari kesehatan tanggung jawab dari Dinas Kesehatan. Puskesmas. Ya, Puskesmas itu bagian dari Dinas Kesehatan. Kesehatan. Kalau pengasuhan, Guru. Guru dan orang tua. Guru dan Orang tua dan guru. Iya, kalau untuk kesejahteraan, Bisa orang tua. Orang tua, guru dan lingkungan. berarti kemarin belum terini ya. Siapa saja ya nanti. Oke. Bahwa kalau pengasuhan lintas sektoralnya itu di PPAPP ya. Oh, untuk Kesejahteraannya Dinas Sosial. Jadi ada kegiatan PAUD HI bukan hanya satuan PAUD, guru saja udah capek. Jadi harus dibantu lintas sektoral yang lain, gitu ya. Nah, kenapa walaupun kita sudah bisa menimbang, mengukur lingkar kepala, tapi kita butuhkan kerjasamanya dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, juga tenaga kesehatan. Halo, mohon dong. Udah. Kalau mau ngobrol nanti dulu ditutup gitu ya, jadi nggak kedengaran saya gitu. Ntar rahasianya ketahuan. Nah, itu memang yang pengasuhan orang tua dan guru, tapi di lintas sektoral bagaimana sih pola pengasuhan ya, jangan terjadi kekerasan, itu adalah dari Dinas DPP-APP. Tahun lalu lintas sektoralnya bukannya hanya dia masuk, tetapi kita diberikan bagaimana sih peningkatan. Nah, di sini di layanan pendidikan dalam PAUD HI itu adalah Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab. Melalui siapa, Bapak Ibu? Ya, melalui siapa? Melalui pengawas dan penilik sebagai penilik, gitu ya. Juga dari di atasnya adalah dari Kemendikbud, dari Dinas Pendidikan, Sudin Pendidikan, ya. Dari Sudin Pendidikan itu ada para pembina-pembina kita. Nah, bagaimana layanan pendidikan ini sesuai dengan, ya, oke. Kayaknya kemarin kalau saya kasih slideshow itu nggak berjalan, jadi saya baik, saya memang juga selain purna tugas dari Dinas Pendidikan, saya juga pengelola PAUD dari tahun 2003 saya, ya. Saya juga punya pengelolaan pendidik PAUD. Kenapa saya buat LKP pendidik PAUD tahun 2008 sampai 2015 kita buat, itu saya kerjasama dengan UNJ, karena saya terpanggil banyak lembaga PAUD yang berdiri tanpa ada latar belakang pendidikan PAUD. Akhirnya kita buka kursus sampai 6 bulan. Kira-kira ada nggak nih alumninya nih ya di sini?
karena dulu adalah guru-guru PAUD yang baru terbentuk, yang ingin menjadi pendidik, kita buka kursus gitu. Tambahan saya saat ini saya sekretaris dari BANPE, Badan Akreditasi. Nah, Bu Pika itu asesornya itu, ya. Begitu saya pensiun, saya diberi amanah, ditunjuk kepada teman-teman seDKI untuk kedua ketua wilayah Asosiasi Pelatih PAUD DKI Jakarta. Juga saya membantu Pokja Bunda PAUD. Dan sekarang dari dulu ya saya di DPP KOP TKI DKI gitu ya. Nah, semua berkecimpung dari PAUD karena saya cinta dan ingin bersama-sama memajukan anak usia dini, juga para pendidik. Saya juga pernah menjadi wakil ketua di Himpaudi, di IGTK juga saya dulu ketua. Jadi kita perlu berorganisasi supaya kita bisa berkomunikasi gitu ya. Oke. Baik. Hari ini saya ingin semua dari pagi sampai sore ini fokus. Kalau yang pagi enggak, terus nanti ikut siang, itu berbahaya sekali gitu ya. Nanti ada jawaban, oh itu salah tuh Bu Rita, saya dengarnya orang begini, karena dia enggak lihat dari pertama. Gitu ya. Saya ingin pendidik memahami konsep PAUD HI. Insya Allah kemarin ya, sudah implementasinya apa sih PAUD HI itu. Jadi ada bedanya. Kalau PAUD yang Anda sekarang menjadi gurunya itu adalah pendidikan anak usia dini. Apakah dia di TK, di kelompok bermain, di SPS maupun di SPS kita itu di BKB PAUD atau di TPA. Gitu ya. Udah tahu tuh. Tetapi kalau PAUD HI adalah pengembangan anak usia dini holistik integratif. Jadi secara keseluruhan diberikan kepada anak usia dini, kita kembangkan yang holistik integratif, terintegrasi. Jadi dari layanan PAUD-nya, kesehatannya, kesejahteraannya, perawatan, gizi gitu ya, itu harus terintegrasi. Ini. Dan pendidik memahami konsep implementasi dalam bidang pendidikan. Kita fokus hari ini pendidikan. Apa yang akan diberikan untuk anak kita ini biar jadi cerdas, ya, ceria, berakhlak mulia, sehat dari layanan kesehatan, bahagia, sejahtera, dia terlindungi dari pengasuhan dan juga kesejahteraannya dari layanan kesejahteraannya. Pendidik juga harus memahami prinsip-prinsip pembelajaran PAUD. Saya rasa semua sudah, apalagi yang sudah ikut pelatihan-pelatihan PAUD. Mau pelatihan di kelas dasar, di kelas lanjutan, mahir, juga pengembangan kurikulum gitu ya, silahkan. Nah, dan pendidik memahami ya, praktek memberikan rangsangan pendidikan dalam pengasuhan dalam rangsangan pendidikan di PAUD HI, juga mampu mengimplementasikan pendidikan dalam PAUD HI gitu ya. Oke, jadi ini kita fokus ke layanan pendidikan karena kita bagian dari Dinas Pendidikan, kita pendidiknya, kita juga menyediakan layanan anak usia dini. Nah, jadi ini salah satu tanggung jawab dari Dinas Pendidikan. Langsung sebagai pembina kita, pengawas atau penilik. Nah, secara rasional munculnya PAUD HI, pengembangan anak usia dini holistik integratif, sesuai dari Perpres nomor 60 tahun 2000 berapa? Kemarin sudah ada yang tahu? Tahun berapa? 2013 ya. Nah, untuk di DKI Jakarta ada juga peraturan dari pemerintah daerah di Pergub nomor 191 tahun 2013 ya. Untuk saat ini sedang proses untuk perbaikan
dari tahun 2017 sampai 2021 pada saat itu dari 2021 belum selesai karena masih proses. Jadi kenapa munculnya? Karena anak usia dini harus berkualitas. Sehingga kalau berkualitas artinya gurunya juga harus berkualitas, lembaganya juga harus PAUD-nya berkualitas, sehingga kita dapat mengembangkan dan menciptakan generasi kita di Indonesia ini anak-anak atau orang-orang yang berkualitas, gitu ya. Jadi usia dini adalah periode yang sangat penting dalam pengembangan intelektualnya, emosionalnya, dan sosial anak. Jadi kita sebagai pendidik harus mengembangkan, selain dia pengembangan intelektualnya, dia harus punya pengetahuan yang tinggi, dia juga harus bisa bagaimana dan apa yang akan dia dapatkan, baik dia pengembangan dari pengetahuannya, selain itu calistung katanya ya, membaca, menulis, itu harus kita berikan pengenalan secara konsepnya, ya. Tidak ada yang di PAUD tidak boleh belajar baca tulis, yang tidak boleh itu diberikan seperti SD, tapi diberikan sesuai dengan tahap perkembangan. Insya Allah anak-anak kita hantarkan sehingga berkembang intelektualnya, dari dia bisa memecahkan masalahnya, dan juga nih emosionalnya, dan juga bagaimana pengendalian emosionalnya yang terlalu egosentris di anak usia dini ini, juga pengembangan sosialisasinya kepada teman-teman yang lain, bersosialisasi, ya, dan pemenuhan kebutuhan perkembangan secara holistik, baik kesehatannya, kecerdasan, kematangan sosial di tahap berikutnya. Jadi kita siapkan anak-anak itu. Jadi kalau anak-anak itu mau cerdas, harus sehat dulu. Apa? Jadi bagaimana pola pengasuhannya, kita hantarkan dengan baik, pemberian pola gizi makanannya, juga bagaimana kesejahteraan, sehingga anak itu akan cerdas. Tidak akan mungkin tidak kesehatan tidak kita perhatikan, juga kesehatan, anak itu akan cerdas, ya. Mungkin ada anak yang seperti adalah suatu anugerah dari Tuhan, otomatis anak ini sehat, cerdas. Saat ini anak ini cerdas, tapi kesehatannya begitu dia 10 atau 20 tahun yang akan datang, dia akan rentah gitu ya, akan datang. Saat ini mereka cerdas, tidak bisa diam gini, tapi dari pola pengasuhan sehingga lepas dari kontrol kita nanti. Ya, oke. Nah, kewajiban dari satuan PAUD. Ada di sini pengelola? Ada? Atau guru semua? Guru semua atau ada pengelola? Ada, Bun. Ada ya. Guru. Ada guru, ada pengelola juga. Iya. Baik. Nah, kewajiban utama dari satuan PAUD menyediakan layanan pendidikan berkualitas. Saat ini jangan ada bahasa lagi ya. Gimana berkualitas, Bu? Kami cuma di garasi. Harusnya sekarang tidak berpikir seperti itu lagi, bicara begitu. Tapi bagaimana ya kita mencari satu lembaga kita dengan layanan yang berkualitas, dengan pemenuhan kebutuhan anak. Itu harusnya. Jangan ada bicara ngeles bahasanya ya sekarang. Kalau dulu boleh, karena untuk pemenuhan satu RW, satu PAUD, tapi lihat berkualitas. Bukan hanya harus membuka, sehingga terjadilah sekarang layanan-layanan yang asal gitu ya. Yang penting anak ada, datang, apalagi di kantor RW gitu. Sebetulnya itu untuk pertama menarik perhatian. Begitu berjalan waktu periode pertama, periode kedua, itu kan pasti bertambah gitu ya. Artinya harus mencari lahan atau mencari ruang yang lebih bagus lagi gitu. Nah, satuan juga dapat menghubungi penyediaan layanan. Jadi Bapak Ibu pengelola PAUD maupun guru
mulai harusnya berkolaborasi dengan di lintas sektoral lain atau dengan Dudi atau dengan orang tua gitu ya. Karena kemarin ada 8 indikator kan yang harus diterapkan. Masih ingat nggak 8 indikator yang harus diterapkan? Masih ingat nggak? Masih. Ya, masih ada. Siapa yang bisa? Boleh. Ya, 8 indikator yang mana saja itu yang menjadi. Nah, inilah materi kita dari satu ke satu itu harus ada terintegrasi. Pertama apa, Bu? 8 indikator layanan yang harus kita terapkan di satuan PAUD. Ada yang tahu? Boleh dicat. Boleh dicat. Ya. Oke, boleh dicat. 8 layanan indikator, baru kita bisa akan menelaah ke sebagai layanan pendidikan. Apa, Bu? Coba ya, Bun. Kelas orang tua. Oke, sip. Terus? Kelas orang tua, pemantauan pertumbuhan anak. Oke. Koordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan peserta didik. Oke, tadi perkembangan juga ya, pemantauan perkembangan juga ya. Pemantauan perkembangan pemantauan perkembangan anak, yang ketiga, yang kedua tadi kan pemantauan pertumbuhan anak ya, Bun ya. Sip. Lanjut. Koordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan peserta didik. Lanjut. Penerapan pola hidup PHBS, pola hidup bersih. Ya, PHBS. Pemberian makanan dengan gizi sehat. Iya, boleh. Lanjut. Pemantauan kepemilikan NIK peserta didik. Iya, cakep. Lanjut. Ketersediaan fasilitas sanitasi. Iya, Ibu dari TK mana? Saya dari BKB PAUD Pelangi, Pondok Bambu. Oh, terima kasih. Ibu siapa? Dengan Indah Yunita. Oh, Indah Yunita. Ya, karena saya nggak bisa kepantau ininya nih. Oke, terima kasih, luar biasa. Ini yang akan jadi pembicaraan kita, bagaimana layanan satuan PAUD ya dalam penyediaan layanan eksistensi anak dari seperti kesehatannya, gizinya, pengasuhannya, perlindungan dan kesejahteraannya. Nah, kita juga ingin sekali para pendidik menjadi katalisator akan layanan tersedia bagi anak unit dan layanan masing-masing. Apa Bu katalisator? Itu adalah orang untuk mengadakan perubahan, memberikan suatu perubahan untuk dalam pengasuhan, dalam bimbingan, dalam pendidikan pada anak usia dini. Ya, terima kasih Ibu. Siapa tadi? Nah, itu yang harus kita bicarakan nanti. Mana PAUD HI, gitu ya. Nah, saya juga ingin jelasan kembali kepada Ibu, Bapak yang hadir. Kita kadang diminta sebagai peserta kota layak anak, sekolah ramah anak. Ini 8 indikator kalau kita jalankan akan mewujudkan PAUD yang berkualitas, sekolah ramah anak, di dalamnya ada PAUD HI, gitu ya. Jadi kembali PAUD berkualitas di dalam PAUD HI sebagai satuan PAUD yang memiliki 4 elemen, ya. 1, proses pembelajaran yang bermutu. Sudahkah kita melaksanakan itu? Dari kegiatan awal, saat bermain, saatnya dia untuk makan, setelah bermain, sudahkah kegiatan? Sudahkah didukung dengan program-program yang bermutu? Sudahkah kita buat kurikulumnya? Bentuknya kurikulum apa yang kita butuhkan? Ya, kan boleh 3 pilihan. Kurikulum darurat atau yang khusus, kurikulum 13, dan sekarang kurikulum merdeka. Bagi kurikulum merdeka yang diwajibkan adalah sekolah penggerak. Jadi kalau kita belum ya lebih baik kita mulai merancang secara mandiri, tapi kalau kita masih siapnya kurikulum 13 monggo silahkan ya. Nah, kalau proses pembelajaran bermutu saya tidak menjelaskan kembali karena Ibu lebih bermutu dan berkualitas karena sudah
udah menjalankan bertahun-tahun ya apa yang dibutuhkan oleh anak, bagaimana pengembangan pembiasaannya nanti akan menjadi juga ini mengarah ke PAUD HI, juga bagaimana pengembangan moral dan nilai-nilainya, bahasanya, kognitifnya ya, dan juga keseniannya bagaimana, budaya di lembaga kita bagaimana. Nah, kedua adalah kemitraan dengan orang tua. Dalam bentuk apa, Bu? Kemitraan dengan orang tua. Yaitu tadi Ibu dari BKB ya, berarti dari Bun. Ya, dari Bina Keluarga Balita, dari TK mungkin juga parenting, tapi di BKB PAUD, BKB itu juga parenting karena kelas orang tua gitu ya. Nah, ada kemitraan dengan orang tua. Nah, di kemitraan dengan orang tua itu bagaimana? Adakah programnya? Siapa narasumbernya? Kapan waktunya? Materi atau topik-topiknya apa, itu yang juga harus dipikirkan gitu ya. Sudah itu pemantauan mendukung pemenuhan kebutuhan layanan esensi anak bagaimana. Nah, ini yang perlu menjadi catatan dari PAUD berkualitas. Jadi ada pemantauan mendukung, jadi ada supervisi kepala lembaga mensupervisi gurunya, terus juga mendukung pemenuhannya bagaimana sudah belum. Setelah itu ada kita analisis bersama dengan guru-guru, baru kita ada tindak lanjut. Ternyata di ibu guru kita ini ada A, B, C. Itu harus kita supervisi sebagai pengelola. Nah, kalau pengelola dan guru itu disupervisi, dipantau oleh pengawas dan penilik. Sehingga ada dipantau, terus diberikan bimbingan, setelah itu apa tindak lanjutnya untuk ke depan. Nah, dan berkualitas juga mempunyai pemimpin dan pengelola sumber daya. Jadi, jangan sampai bingung. Banyak ini yang WA dan juga banyak yang bertanya, Bu Rita, kita kemarin disuruh sosialisasi, ikut sosialisasi atau bintek kurikulum merdeka. Kita buat program lagi sendiri. Terus kemarin sebelumnya kita diikutin PAUD berkualitas. Sekarang PAUD HI. Apakah itu programnya sendiri-sendiri? Nah, ini kembali bahwa satuan PAUD yang berkualitas harus menggunakan atau ada di dalamnya itu kemitraan orang tua salah satunya. Mau berkualitas PAUD HI itu adalah untuk menerapkan pengembangannya. Biar pengembangan itu masuk sebagai pimpinan harus punya program, harus jantungnya sehat, yaitu kurikulum. Di dalam kurikulum lah ini jadi satu programnya, masukkan PAUD HI. Tidak ada bicara PAUD berkualitas. Kalau pembelajarannya bermutu, ada kemitraan dengan orang tua, ada supervisi yang bagus dari ini, dan juga ada pengembangan anak usia dini yang holistic interplay, dari pemantauan, pemenuhan dari tadi yang 8 indikator, itu yang dikatakan PAUD berkualitas. Jadi PAUD berkualitas menjalankan PAUD HI, dimasukkan ke dalam kurikulum lembaga kita di satuan. Ya, bisa dipahami? Kita lanjut. Kalau enggak, kita terus bahas ini dulu. Halo, suara saya terdengar masih? Terdengar Ibu, jelas Ibu. Dengar Bunda. Ibu terdengar. Jadi paham ya? Iya. Jadi tidak ada buat sendiri-sendiri ya. Kurikulumnya buat sendiri. PAUD HI nanti ada buat kurikulum atau program sendiri gitu ya. PAUD berkualitas ujung-ujungnya gitu ya. Kita menjalankan pembelajaran yang bermutu secara holistik, integratif, semua esensi anak, kebutuhan esensial anak itu dari kesehatannya, perlindungannya, pengasuhan gizinya, kesejahteraan itu udah cakup. Itulah namanya PAUD berkualitas. Nah, ini program PAUD HI. Kita nggak usah lari kemana-mana. 8 indikator itulah kita akan kembangkan. Sebetulnya sudah ya
dilakukan, ya. PAUD aktif penting sekali, semua penting untuk kebutuhan anak. Ketiadaan dan kekurangan layanan pemenuhan ini yang kurang optimal bisa berdampak pada pemenuhan anak-anak. Satu, ibu belajar saja calistung, belajar kerja, tapi kita tidak mengindahkan kesehatannya, tidak mengindahkan perlindungannya. Untuk apa dia cuma bisa cerdas, tapi begitu nanti selanjutnya dia tidak bisa memenuhi semua. Begitu dia mau ke SD, tidak punya NIK. Begitu dia mau ke SD, dia menjadi orang penakut atau mungkin menjadi orang yang posesif di situ. Karena apa? Karena dari perlindungannya dia tidak terlindungi sama sekali gitu ya. Nah, ini berdampaknya seperti itu. Saya tidak bahasa tinggi-tinggi, saya mengutarakan keseharian. Ya, hak-hak ini hak yang dapat pelayanan kesehatan, gizi, dan itu mengikuti. Tapi untuk pemenuhan kebutuhan satuan PAUD tidak melakukan sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak lain. Itu yang kata saya bilang. Baik lembaga pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Selain guru yang mengembangkan. Jadi itu programnya. Ya. Sampai di sini ada yang masih belum jelas? Karena saya tidak akan menjelaskan kalau yang di sini belum paham. Ya, lanjut. Bisa saya lanjut? Iya. Oke. Lanjut. Oke, paham ya yang penyediaan ini. Nanti kita akan kupas satu-satu. Nah, layanan pendidikan, strategi layanan pendidikan, stimulasi perkembangan anak sehingga anak sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi. Itu yang kita harapkan. Tujuannya anak tumbuh dengan kelompok umurnya. Dan sebagai layanan dasar di Senggara PAUD, yaitu mencakup yang saya katakan tadi, ada nilai-nilai agama, nilai Pancasila. Sekarang ditambah dengan nilai Pancasila. Dulu sama nilai Pancasila adalah budi pekerti ya. Fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional. Ini layanannya. Jadi tidak ada perubahan dalam program. Sebetulnya Bapak Ibu sudah melakukannya, gitu ya. Baik. Nah, peranan. Saya sebelum ke peranan, di sini tambah peranan sebagai penghubung. Ya, sebagai penghubung atau penghubung dari melaksanakan program HI. Satu, Satuan PAUD. Lembaga kita, kan kita sudah melakukan sebagai contoh ya, sudah pengukuran berat badan, tinggi badan, pemberian vitamin A juga dilakukan oleh kader-kader. Ada yang penimbangan adalah melalui guru-guru, itu masuk ke dalam pemantauan pertumbuhan anak, sudah dilakukan kan? Nah, setelah itu ada kelas orang tua untuk mencegah dan penanggulangan stunting. Itu ada kelas orang tua atau parenting atau BKB kalau di BKB PAUD ya, di pos PAUD kalau atau di SPS itu bagiannya ada pos PAUD, tapi di DKI Jakarta namanya BKB PAUD. Jadi Bapak Ibu kalau menyebutkan layanan PAUD-nya jangan hanya PAUD Melati, PAUD Pelangi, tapi sebutkan BKB PAUD atau kelompok bermain atau TK atau TPA. Itu harus ayo kita udah membiasakan, jangan PAUD semua juga PAUD gitu ya. Nah, di PTK Satuan PAUD, guru atau pendidik dan tenaga pendidik mempunyai informasi layanan. Jadi Bapak Ibu guru, kepala PAUD-nya, operatornya, cari informasi yang bisa menghubungi anak dengan orang tua. Biasanya antara lain kita buat apa Bu? Buat WA gitu ya. Pada waktu pendaftaran kita menghubungi orang tuanya, harus ada punya syarat, harus mengumpulkan akte kelahiran, kartu identitas anak. Nah, kalau memang tidak ada, kita bisa
bekerja sama kita sebagai penghubung ke Dinas Dukcapil atau di kecamatan kelurahan untuk membantu yang belum mempunyai akte kelahiran atau kartu identitas ya, atau memberikan layanan psikolog ya atau terapi kepada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus atau disabilitas atau anak-anak yang terjadi kekerasan gitu. Saya dulu pernah mendapatkan, saya juga dulu guru TK ya, TK 22 tahun loh jadi guru TK, pengawas 5 tahun, jadi kasih dari tahun 2010 sampai saya pensiun di Dinas Pendidikan tahun 2021. Itu ada beberapa terjadi kekerasan anak karena perebutan anak, itu belum ada cerita PAUD HI, tapi otomatis kita memberikan pendampingan pada anak tersebut sehingga kita harus memediasikan kedua orang tua. Jadi saya sebagai pendidik harus tahu dan tanggap dengan status sosial anak kita gitu di dalam kelas ya. Saya mediasikan karena terjadi perebutan anak di sekolah gitu ya. Sampai tarik-tarikan dengan Gojek gitu. Akhirnya dengan tukang ojek gitu. Akhirnya saya rangkul anak itu, saya ambil dan semuanya tidak berhak mengambil anak ini gitu. Ini salah satu. Karena saat ini di sekolah dia anak saya. Anda di luar. Saya minta selesaikan dengan kepala sekolah, anak ini saya bawa ke kelas, mereka diselesaikan, akhirnya ada kesepakatan bahwa kalau mau bertemu tapi dengan tidak cara seperti ini gitu. Nah, itu ini adalah salah satu layanan psikolog kepada anak untuk pendampingan juga ya, bukan hanya karena dia ABK tapi status sosialnya. Dan para PTK baik pendidik yang katanya kalau di PAUD itu pendidik gitu, kalau TK nggak mau disebut pendidik kayak guru gitu, itu sebetulnya mau guru mau pendidik itu sama ya, yang relatif sudah bagus dalam pelaksanaan bisa menjadi fasilitator untuk satuan PAUD yang belum melaksanakan. Maka itu berharap PKG itu terus berjalan gitu ya. Jadi kita bisa berkumpul sesama komunitas kita untuk sebagai penghubung, juga kita sebagai pelayanan. Jadi harus berkolaborasi. Walaupun kita punya kelas orang tua dan juga kalau bisa sekarang media sosial itu sangat membantu sekali ya informasi-informasi ini. Nah, jadi itu peranan dari satuan. Oke, ini saya lanjut nggak apa-apa. Nah, ini 8 masuk lagi ya. Ini akan terpantau di Dapodik. Bagi kita, nanti dulu ya Bu. Oke, kita bicara di sini saja. Ayo, kalau Bu Pika, kalau kita masuk ke ruangan, apakah bisa terpenuhi? Kita hanya 3 kelompok ya. Kita berapa jumlahnya di sini? Kurang lebih tadi 45 Ibu katanya. Ada jumlah pesertanya 45 Ibu. Kita masuk grup Mas Riki, kita bagi nih, berarti ada 3 room ya? 3 room ya? Iya Bu, berikutnya hanya 3 aja. 3. Jadi mohon dibantu Pak, nanti apakah bisa dibuka room? Saya ingin sebelum masuk ke ya ini. Ya, ini sudah ada sih. Sudah ada ya, bisa ya. Masuk ya. Nah, 4 ABC. Berarti nanti saya minta ini untuk didiskusikan ya. Oke, tolong disiapkan saja. Berarti 3 kelompok. Nah, baik. Nah, ini 8 indikator PAUD HI yang terpantau di Dapodik. Ya, bagaimana kita membuat program dari kelas orang tua, bagaimana wahana untuk informasi kebutuhan esensial anak ini. Jadi mungkin kegiatan apa yang akan dilakukan. Ternyata banyak sekali yang sudah melakukan. Nah, ini bagaimana pemantauannya?
dengan pertumbuhan, dengan kegiatan apa, dengan dokumen apa yang sudah kita lakukan. Terus perkembangan ini juga nih, DDTK, KPSP ini oleh ini ya, oleh siapa? Oleh petugas yang menu ini kayak screening ya, KMS, KIA, apa yang dilakukan, terus berkoordinasi dengan unit pemenuhan gizi dan kesehatan, bagaimana koordinasinya gitu ya, yang akan kita terapkan. Terus penerapan PHB melalui pembiasaan, bahwa saat ini kita juga udah menjadi kebiasaan ya, begitu datang kita cuci tangan, walaupun kita dulu juga udah menjadi kebiasaan kita bagian cuci tangan, gosok gigi, mau makan, sebelum makan, itu kita cuci tangan, bagaimana pengaturan BAB-nya gitu, ke toilet trainingnya bagaimana gitu ya. Dan memberikan makanan tambahan berapa kali gitu, secara berkala, minimal kan 3 bulan sekali atau seminggu sekali, kalau di negeri katanya setiap seminggu sekali gitu ya. Terus pemantauan dari NIK anak, kesediaan sanitasi air bersihnya minimal menggunakan yang sederhana dan air mengalir. Nah, ini kita buatkan program pemantauannya bagaimana. Karena ini akan masuk ke Dapodik dan juga menjadi dasar kita akreditasi gitu ya, dokumennya apa saja. Nah, mungkin juga menjadi ragam HI dilakukan ragam pilihan. Misalnya dengan sehat, bekal, menyediakan bekal makan anak, juga mungkin lingkungan yang menyediakan atau adakan dari kelas orang tua kegiatannya bersama PKK gitu ya, mengadakan pembekalan bagaimana sih membuat menu sehat gitu. Integrasi dengan layanan kesehatannya bagaimana, penimbangan, pemberian vitamin dengan posyandu, apa dengan puskesmas atau dengan dokter gitu ya. Juga itu bagaimana pengecekan imunisasi, baik dengan dari buku KIA. Jadi kalau kita belum pernah tahu, kita bisa berkonsultasi, mungkin juga ada ini integrasi dengan lainnya, ada MOU gitu ya dengan puskesmas, sehingga kita bisa dibantu untuk pelengkapan dari imunisasi gitu ya, memastikan anak dapat. Nggak usah ke sana, di sini aja. Nah, iya Bu. Terus pemberian obat cacing, pengecekan pemilikan akte, bagaimana teknisnya nanti dibuat ya. Terus juga bagaimana menjaga kesehatan fisik yang integrasi dengan pembelajaran di PAUD. Nah, mungkin dengan pengembangan fisik motoriknya, terusnya kognitifnya, seninya gitu ya. Kita lihat bagaimana. Jadi begitu kita akan lihat, begitu mengadakan pembelajaran senam, dia nggak mau. Terusnya sebentar itu sudah loncat-loncat, udah pucat mukanya. Nah itu harus kita lebih sigap karena kita sudah bekerja dengan puskesmas, bisa kita rujuk ke sana. Nah, menjaga kesejahteraan psikologis anak yang mencakup kesejahteraan ya dan lain-lain. Bagaimana tidak ada kekerasan verbal kepada anak itu dijaga bagaimana. Nah, akhirnya ini menjadi bahan kita diskusi. Nah, susun kegiatan yang bisa dilakukan untuk mendukung 8 indikator kinerja PAUD HI. 8 tadi apa? Jadi indikator yang pertama apa? Kelas orang tua, pemantauan pertumbuhan, pemantauan pertumbuhan, pemantauan perkembangannya, koordinasi dengan kesehatan bagaimana, penerapan PHKPS-nya kegiatannya bentuknya apa, terus bermitra dengan siapa, tindak lanjutnya bagaimana gitu. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa saya dibantu, ini udah ada nih tertulis tuh, keren sekali nih.
Udah dari siapa nih? Tuh, 8 indikator Yuliana. Iya, makanan sehat. Nah, sekarang jadi 3 kelompok. Mungkin dibahas gini, kalau semuanya tidak terpenuhi ya. Jadi kelompok 1 ambil 3. Jadi kelas orang tua dicatat ya. Pemantauan pertumbuhan dan pemantauan kalau menurut saya lebih bagus kelompok pertama kelas orang tua, silahkan dibuat ya. Nah, untuk kelompok 2 nih bisa pemantauan pertumbuhan, perkembangan anak dan berkoordinasi dengan kesehatan. Jadi 2, 3, 4 kelompok 2. Ya. Kelompok ininya PHBS, terus kemudian tambahan identitas. Lihat. 4. Jadi kelompok 1 hanya 1. Bagaimana bentuk kelas orang tua buat programnya? Ya, kegiatannya apa saja, mitranya dengan siapa saja, ini banyak. Sudah pemantauan, pertumbuhan, perkembangan, koordinasi. Ini dengan PHBS ini jadi 1. Ya. Yang kelompok 3 itu makanan tambahan, identitas dengan kesediaan air. Ya, bisa dibuat 3 kelompok. Tolong mohon izin Ibu Rizka dan Pak Rizky. Iya, Ibu. Baik, Ibu, berarti nanti maaf izin Ibu, ini bunda-bundanya langsung dimasuk kelompok aja ya Bu ya, di breakout room-nya ya. Berapa menit Ibu? Kira-kira berapa menit Ibu, maaf? 15 menit saja, 15 menit. Percis, 15 menit. Jam 10 pasti sampai istirahat, setelah habis istirahat baru kita diskusi. Gini, Oke, baik. Ditambahin kelompok 1 ya itu kelas orang tua sama pemantauan identitas biar gabung ya. Iya, kelompok 1 kelas jadi kelas orang tua dengan pemantauan identitas. Kelompok 2 pertumbuhan, perkembangan, gizi ya. Terus kelompok 3 PHBS, gizi dan kesediaan air. Ya, gitu ya. Oke. Bantu Mas Riki. Oke, baik Bu Rita, terima kasih Ibu. Berarti saya menginfokan kembali ya Bu ya terkait dengan tugasnya. Bunda-bunda setelah ini langsung masuk di breakout room-nya. Kelompok 1-nya adalah kelas orang tua dan pemantauan identitas. Kelompok 2-nya pertumbuhan, perkembangan, koordinasi dan PHBS. Kelompok 3-nya makanan sehat, sanitasi dan juga pantauan identitasnya. Mungkin itu ya Bu ya, dan akan didiskusikan di kelompok. Kembali lagi masuk setelah coffee break akan dilakukan diskusi. Ya. Demikian Mohon maaf, Bunda. itu berita. Mohon maaf Bunda, Boleh, identitas silakan, tadi Ibu di Rif. kelompok 1. Iya. Identitas masuk ke kelompok 1. Ya, kelompok 3 tidak ada identitas lagi Bunda, berarti kan ya? PS, PMT, sanitasi dan air ya. Kelompok 1, indikator 1 dan 6. Iya. Iya, Nah, betul. Betul, Iya, hanya betul, memastikan Ibu. saja Bunda. Kelompok 2, sampai indikator 2, 3, 4. kelompok 1 adalah indikator 1 dan 7. 7. Oke, baik Bu Rita, dan demikian ya Bunda-bunda bisa diskusi di kelompok lagi. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu untuk sesi pertama ini. Setelah ini akan ada sesi keduanya yang dipandu oleh moderator yang berbeda Ibu. Oh gitu. Ya. Oh iya. Baik. Terima kasih banyak Ibu Rita dan Bunda-bunda, selamat berdiskusi di breakout room-nya sudah dibuka oleh Mohon maaf Mas Rif. Bunda, interupsi sebentar. Tadi Oke, yang boleh, kelompok silakan. 1, maaf, tadi kelompok 1 itu kan tentang kemitraan orang tua dan PMT. PMT itu di indikator Bukan 6, PMT, Bunda. bukan PMT. Oh, bukan. Di mana? Identitas Identitas. Untuk kelompok 1. Ya. Betul Ibu. Oke. Kelompok 2 Bunda, kelompok 2 Bun. Kelompok Kelompok 2, 2 2, 3, 4 ya? perkembangan, koordinasi dan PHBS ya Bu ya. Iya.
oleh Pak Baik, Jess. Bunda. Pak Ya, Beb, baik, materinya mana tugasnya, Bun? Penasaran kemarin dikira kalau time. Baik, Bunda-Bunda semuanya, jika sudah tidak ada lagi pertanyaannya, berdasarkan nama yang telah di-share oleh Pak Rifki, boleh langsung masuk ke grup masing-masing untuk melakukan diskusi. Coffee break akan kembali lagi bersama narasumber kita, Ibu Dr. Rita Rosmala, MPD, SPD, Bu Vika, Ibu SPD MSI. Oke. Ya, Ibu gimana Ibu, Mas? ini formatnya ya. Jadi nomor indikator kinerja dari PAUD HI tadi dari 8 itu pilih kegiatan yang akan dilakukan apa saja. Kemitraannya dengan siapa, setelah itu tindak lanjutnya apa yang akan dilakukan gitu ya. Ini. Iya. Nah, berdasarkan ini. Oke, silahkan masuk room. Habis itu istirahat kembali lagi Mas Riki dibantu moderator yang berikutnya. Jadi ini langsung kita bahas nanti berkelompok ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rita dan Bunda-Bunda semua. Boleh masuk di breakout room-nya untuk berdiskusi. Selamat berdiskusi semuanya. Kelompok berapa Bu Fiska, Desi Alfayani? Bu Ibu Desi, kelompok A. Ada di kelompok A ya Bu ya, Ibu Desi Alfayani. Kelompok A itu dari 401. Pembagian kelompoknya bagaimana? Bu, saya kelompok berapa? Ninsri Nuraya. Di chat, silakan lihat di chat. Maaf Ibu, izin kelompoknya ada di kolom chat. Jadi kelompok A dari nomor 401 sampai dengan nomor 415. Di A ya, di kelompok A 401 sampai 415. 419 di kelompok B sampai 438. Kemudian di kelompok C 440 sampai dengan 462. Ya, Bunda-Bunda ya, boleh silakan langsung masuk aja. Saya ke 4A ya Bu. Bu Fiska, Iya. saya 4A ya. Iya betul Ibu Desi di 4A ya Bu. Ya, saya masuk ya Bu Fiska. Terima kasih. Baik Ibu, selamat beraktivitas, selamat berdiskusi. Masih aku kelompok. Ibu Eci di kelompok C ya Ibu Eci Sukaisi 4C ya. Ibu Pak. Ibu Priyatni di 4C ya Bu. 4A gimana? 4C. Gimana Ibu? Itu masuk ke kelompok 4A gimana? Ibu di kelompok 4A langsung dipilih di breakout room aja Bu. Lihat dulu di breakout room. Di breakout room saya kok nggak muncul ya di laptop ya? Halo. Breakout room saya kok nggak muncul ya? Bisa dipakai nggak di room besar ini? Ntar Ya, dipilih. Bunda mohon maaf, breakout room-nya muncul, cuma tidak ada kelasnya Bunda. Oh baik, sudah muncul. Kalau kesulitan Bunda-Bunda yang pakai laptop di sebelah kanan bawah ada titik 3, diklik dulu titik 3-nya. Kemudian ada muncullah breakout room. Bisa Bu Irin?
Bu Irin gimana Bu, ada kendalanya Ibu? Mungkin bisa dibantu Pak Rizky, Bu Irinnya sepertinya kesulitan untuk masuk ya di room-nya. Bu Sri di Bu Sri kelompok C ya Bu, Bu Sri Lestari 4C. Selamat siang. Selamat siang Bu Purwaningsi. Selamat siang Bu Vika. Oke, baik. Ibu ini teman-teman lagi berdiskusi ya Bu ya, terkait dengan penugasan yang disampaikan oleh Bu Rita. Jadi nanti setelah coffee break akan dilakukan untuk diskusinya lanjut. Seperti itu. Oke. Ya, baik. Jadi nanti saya serahkan ke Ibu ya. Masih banyak yang ini ya. Iya, Ibu masih banyak yang belum gabung. Bu Sri Lestari ada kendala, Bu Irin ada kendala, Ibu kalau di laptop itu di sebelah kanan bawahnya Bu ada titik 3. Halo, selamat pagi. Ibu silakan masuk. Ibu. Sudah masuk Ibu? Belum Bu, Ibu masih di room 4, belum ke board. 4. Terus caranya gimana? Itu yang di bawah itu ada titik 3. Ya, Kalau di more laptop, itu ya? more, Iya, more, silahkan benar. klik Ya. more. Terus breakout kan? Ya, Iya, breakout betul. room, silahkan klik. Nanti cari room, Ibu di kelas sudah. berapa? Kelas 4A kan? Ya, Iya, Ibu pilih Irin di kelas 4A. 4A. Terus join? Ya, Benar Ibu join. Yes. Udah itu. Join aja Bu, nanti langsung masuk otomatis. Oke, akhirnya Ibu Irin berhasil ya Bu. Bu Sri Lestari. Bu Sri. Bu Sri Ini masih ada Lestari. 3 orang lagi Bu yang belum masuk Bu. Bu Sri Lestari, Bu Juneni, sama Bu Wiwik ya Bu ya. Mudah-mudahan bukan parkir akun doang ya. Bunda Wiwi. Bu Sri, ini Bu Sri on tapi nggak ini ya? Nggak dengar Bu ya suara Sri kami ya? Lestari, apa kabar Ibu? Mungkin speakernya nggak kedengaran kali ya Bu ya. Ibu Juneni juga nih. Baik Ibu, berarti saya izin live aja ya Bu ya. Baik Bu Vika, terima kasih Yang banyak ya. pertama, terima kasih banyak Ibu. Maaf ya Bu, kemarin saya Sama-sama. sedikit miskomunikasi. Oke, sampai ketemu Oke, lagi. baik Ibu, terima Nanti kasih hari ya. Nanti hari Jumat lagi Jumat ya Bu ya. Jumat pagi Iya ya. benar. Saya hari Baik. Jumat pagi. Oke. Oke, Terima kasih sampai Bu. ketemu. Oke, Iya. sehat selalu. Sehat Ibu. Selamat pagi. Pagi. Ibu Sri Lestari. Ibu. Bu Sri. Halo Bu Sri. Bu Sri Lestari.
Ini belum masuk, Bu Wiwi, Pak itu belum masuk ke itu, ke Junaini belum masuk ke grup, terus ke Ibu Sri belum masuk nih, ya. Bu Juneni, Bu Lestari, kayaknya belum masuk grup nih. Ya, Bu karena Wiwi. sambil nih Bu Tantri, karena nyambil jadi nggak paham, nggak kedengeran. Iya. Soalnya ini penting banget ini materinya. Nah, Bu Juneni, Bu Wiwi, Bu Sri Lestari. Bu Sri Lestari, ayo ikut diskusi dulu ya. Diskusi di kelompok berapa ini Mas Rifki? 449 kelompok berapa itu? 449 kelompok 4C Bu Sri Lestari. Sri Lestari Bintang. Ada di kelompok 4C. Satu lagi 407 pasti kelompok 4A pasti kalau angka muda. Ya, Bu Neni, kelompok A. Silakan. Bu Neni kelompok 4B, Bu Wiwi, Bu Wiwi. Kelompok 4B, Bu Neni 4B. Oh, salah. Bu Wiwi 4B. Halo Bu Neni. Bu Bintang. Silakan masuk di kelompok 4C Bu Bintang.
Bu Juna ini belum masuk. Wiwi Aryani kenapa belum masuk ini? Grupnya kemana? Ibu tadi kemana? Bu Sri Lestari kemana nih? Bu Tantri ini bertiga belum masuk nih. Iya, udah saya panggilin ini tadi Bu Bintang ini ada di padahal ini lagi bergerak. Bu Sri Lestari karena nggak fokus Bu. Ini pada nyambil nih. Bu Sri. Bu Sri Lestari. Bu Sri Lestari. Halo Ibu. Ibu Junani. Catat aja Bu, mereka nggak bisa ditarik ya? Siapanya? Memang gitu ya Bu Tantri ya? Ya. Bisa sambil nyambi-nyambi gitu ya? Sebenarnya nggak boleh sih, harusnya mereka konsekuen. Iya, Kalau gitu. udah Itu mau sambil pelatihan, ngajar, pelatihan. iya gitu. Ya, kalau dibilang ngajar, hampir semuanya ngajar. Iya, enggak satu Iya, lagi kan? kan akhirnya kan setengah-setengah ya dia terima gitu kan. Iya, saya udah bilang waktu hari pertama. Ini Ibu Sri juga nggak dengar sama sekali padahal dibuka itu kameranya. Bu Sri, Bu Wiwi, Bu Junaini atau ini keputus atau nyambil? Ini Bu Wiwi mau Jena ini kayaknya hanya fotonya aja ini. Terus nanti semua dapat sertifikat, Bu? Nanti dicatat ininya Bu sama moderator yang nggak ikut. Cuma kan tadi udah kelihatan 3 orang nggak ikut diskusi. Kan masuk penilaian juga diskusi. Oh gitu iya. Uh-uh. Ya saya sayang aja gitu, pantesan di luar itu suka pada nyambil, akhirnya mereka dapatnya setengah-setengah bilangnya begini, oh itu biasa aja kok gitu. Padahal ada permulaan ya Itu. biasa. Kalau dianggap biasa berarti ya. Ya udah, Kita nggak tahu ininya. Ya mereka lanjutin sambil istirahat gitu ya. Iya.